Malam bro, Halo. Oke, halo. Halo Dan. malam-malam bro. Iya ya, Malam, sorry malam. ini sinyalnya agak sulit ini di sini gara-gara lagi nggak di Jakarta sih, kita lagi siapin opening cabang di Makassar nih, jadi emang Wah, agak susah sinyalnya. mantap, mantap. Tadi sih Oke suara. oke oke oke. Oh ini ada yang bilang. Ah, ah. Mm-mm. Oh suaranya ARB ya. Suara saya kedengeran jelas nggak nih bro Ervin? Kalau kalau lagi live gini tadi Cek. ini jelas gitu loh. Cuma tadi waktu sebelum join duet ini agak patah-patah loh. Oh oke 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 oke. Moga-moga sekarang udah jelas ya ini ya. Udah oke ya berarti sekarang ya. Oke, coba coba guys. Ah, ah. Udah oke sih harusnya. Atau mungkin udah oke Nah, ya. Oke, suara jelas. Thank you. Udah ada cuan troopers kita yang info. Oke, siap-siap. Nah, tema kita ini kan spesial banget nih di Q4. Kita akan bahas tentang peluang sektor konsumsi di tengah kondisi inflasi dan juga resesi. Nah, ini tantangannya udah jelas ada inflasi dan juga resesi. Tapi pertanyaan pertama dari saya adalah apakah sektor konsumsi ini masih defensif? Tapi jangan dijawab dulu nih, Bro Ervin. Mendingan kita kenalan dulu karena sepertinya kan untuk Cuan Troopers juga baru pertama kali nih ya Instagram Live bareng Ruang Saham gitu. Boleh nggak nih dijelasin dulu Ruang Saham itu seperti apa sih komunitasnya dan udah berapa lama sih sebenarnya diskusi-diskusi saham gitu? oke, jadi perkenalkan buat teman-teman Sukor Sekuritas ya. Nama saya Ervin Kusmawinata as a founder dari Ruang Saham. Nah, ini pertama kali live bareng Ko Daniel ya. Sebelumnya dulu dulu pernah sih 2-3 tahun yang lalu sama Pak Bernard ya, sama Pak Bernard. Nah, jadi buat teman-teman yang baru kenal Ruang Saham ini salah satu komunitas saham. Ya kita aktif di investing ataupun trading dan tentunya ya tujuan kita hampir sama lah kayak Sukor ya, yaitu pasti kita edukasi masyarakat Indonesia tentang pasar saham itu apa kayak gitu. Nah di Ruang Saham sendiri kita sendiri, kalau saya pribadi udah 8 tahun di market ya, tapi memang 2017 itu baru ada. 2017 berarti ya 5 tahun lah ya, Ruang Saham baru 5 tahun lah kayak gitu. Sebelum pandemi ya. Ya udah Artinya jalan. pengalamannya udah banyak banget dong sebelum pandemi sampai setelah pandemi ngelihat kondisi perubahan market ini udah banyak belajar dong ya bro ya. Banyak 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 belajar ya. Uh, Boleh nggak let's diceritain salah satu yang paling seru nih oh, lewatin sebelum pandemi sama lewatin pandemi gitu? Oh ya, nah jadi kan sebelum pandemi bisa dibilang pertama kali terjun pribadi tahun 2014 ya guys ya. Tahun Mhm. 2014 waktu terjun ya bisa dibilang ya di masa-masa yang cukup aman. Mungkin memang Mhm. di mana konstruksi juga mulai lagi up ya kan. Dan bisa Mhm. dikatakan kebanyakan orang dulu wah udah ngelewatin 2008 2009 baru bisa ya kan market itu seperti apa. Nah, kita dikasih pelajaran di tahun 2020 karena pandemi ya, Mhm. di teman-teman lihat saham-saham blue chip Waskita, Adikarya, PTBP sehari bisa langsung ARB loh guys, minus tiga puluh Iya. persen minus 25%. Nah tentu saja, Mhm. nah tentu saja ya guys, di bulan tersebut minus gak? Minus guys, minus. Tapi kalau memang Mhm. berani buat trade, kalau invest di kesempatan buat kalian averaging averaging, tapi kalau buat trade ya kalian harus berani buat langsung buang ya kan. Nah akhirnya Hmm. dan tim dari Rongsam udah langsung out. Yang terjadi ya next month ya kita bisa balikin loss itu secara cepat sebenarnya kayak gitu. Oh, oke 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 oke. Wah, mengebalikin loss itu kan nggak mudah ya, bro ya. Kalau Gak mudah sih. emang dari iya iya benar-benar benar. Kalau misalnya emang bisa sampai dibalikin itu berarti udah bukan keberuntungan lagi, itu skill sih. Salut salut. Di bond marketnya juga lagi bagus banget ya. Pasti teman-teman angkatan 2020 Iya udah iya iya. ngerasain semua. Iya 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 iya. Ada yang nyangkut, ada yang bisa ngerasain reboundnya ya. Pokoknya ya gitulah Benar. namanya dunia pasar modal ya, bro ya. Pastilah nyangkut tuh ya bisa dibilang semua orang Mhm. pasti pernah berasa lah di market ya kan. Iya 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 Kan iya. Benar benar benar. ya kan. Pasti ada yang ya
turun dulu ya kan. Buat teman-teman yang baru Mm-mm. pemula yang ada galaunya bingung, wah turun gimana ini? Itu udah pasti, udah Mhm. biasa lah guys. Mm-mm. Nah, kemudian Bro Ervin, ini ngomong-ngomong tentang sektor, oh, ini ada angkatan milea nih katanya. Tradingnya angkatan milea. Oke. Nah, jadi saya tuh pengen tahu nih, Bro Ervin, apa sih sebenarnya kita kan lagi ngomongin sektor konsumsi ya gitu. Apa sih bedanya sektor konsumsi setelah pandemi sama sebelum pandemi gitu? Oke. Nah, jadi sektor konsumsi sebelum dan sesudah pandemi. Nah, let's Mm-mm. say gini, sektor konsumsi itu banyak orang nyebut sektor consumer itu atau konsumsi itu adalah terdiri dari Mm-mm. saham-saham defensif. Kenapa defensif? Iya, Karena betul. sahamnya itu rata-rata memproduksi ya kebutuhan sehari-hari kita. Let's say Mhm. Unilever, ya kan, Mhm. Food, ICBP kayak gitu. Nah, sebelum ya let's say ketika sebelum pandemi market lagi stabil, belum terjadi apa-apa, bisa dikatakan waktu itu saya masih ingat banget, waktu itu masih di era-eranya konstruksi lah. Mhm. Konstruksi minyak itu lagi gila-gilanya sih waktu itu. Nah, kemudian bisa dikatakan terjadi pandemi, otomatis ya saham-saham konstruksi yang lalunya itu lagi rame-ramenya, ya kan, ya sektor lalunya lagi rame-ramenya, akhirnya out. Mereka kata-kata out karena ya kita investor atau trader itu pasti melihatnya jangka panjang dong. Mhm. Kalau pandemi masuk ya banyak yang namanya usaha berhenti, apalagi ya konsumsi yang di lapangan. Nah, di Iya. sana mereka rata-rata yang pindahin uang mereka ke yang namanya uh, atau konsumsi ini sebagai sektor defensif mereka. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat waktu awal-awal bulan April ini waktu pandemi masuk, nah di sana saham-saham seperti muncul Mayora, ya kan. Nah saham-saham itu bisa dikatakan langsung Mhm. perfect kayak gitu. Tapi ya setelah Mmm. menjadi jauh lebih stabil, ya karena stabil dan komoditi udah mulai up ya orang-orang pindahin lagi tuh dana mereka dari yang namanya defensif ke sektor yang lebih agresif lah kayak gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, sehingga, nah ini kan seru nih ya, karena kok kayaknya banyak banget gitu bedanya sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Karena di sesudah pandemi itu banyak yang gimana ya, banyak yang ngelihat sektor konsumsi itu udah nggak defensif lagi. Kita lihat aja kayak Unilever gitu ya, koreksi sampai di atas 50% kemarin kan sempat ke 3 ribuan deh kalau nggak salah dari 8.500 gitu ya. Kemarin ICBP, INDF pun juga sempat koreksi berjamaah gitu barengan yang Hmm. Ace Hardware juga sempat kayak gitu. Nah, jadi banyak yang meragukan nih, apakah ini masih defensif atau sebenarnya hanya sektor rotation aja gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya ketika apa menyebabkan Unilever, ICBP dan kawan-kawan tuh akhirnya anjlok. Kalau menurut dari Hwang Sam sendiri sih yang pertama, memang harga komoditas tuh lagi menarik-narik, lagi bagus banget lah guys. Kan bisa lihat harga minyak, harga nikel, harga batu bara semua lagi pada naik. Akhirnya ya banyak trader ataupun investor yang memberanikan diri untuk tarikin lagi dana dari yang sebelumnya itu di sektor konsumsi ke komoditi. Nah, yang pertama pasti ada sektor rotation, guys. Ya. Nah, tapi yang di sisi kedua, apa yang bikin si perusahaan-perusahaan ini nggak menarik adalah kalau teman-teman suka buka-buka laporan keuangannya ya, kan juga bisa lihat bahwa ya beberapa perusahaan ini ketika komoditas itu lagi naik, ya harga bisa dikatakan operasional mereka tuh naik juga gitu loh. Jadi let's say karena harga komoditas yang lagi naik, operasional mereka ikutan naik. Nah, di sana ya beberapa investor jelas gak menyukai hal ini dong, kayak gitu loh. Mereka gak menyukai hal ini. Apalagi kan waktu baru-baru pandemi itu bisa dikatakan kita deflasi, ya bukan inflasi, kita deflasi. Yang bisa dikatakan ya pemerintah kan menahan-nahan ya. Gimana nih caranya biar bisa para masyarakat ini mulai konsumsi lagi, konsumsi lagi. Nah, udah deflasi, harga Mhm. baru Betul. ya otomatis kan mereka itu akhirnya menjadi sektor yang kurang menarik kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi mulainya dari sana. Terus kalau yang Bro Ervin lihat sendiri nih,
kondisi sekarang ini kan kita udah bisa bilang ya kayaknya pandeminya ini udah mulai menghilang deh perlahan-lahan ya, udah mulai mereda. Kita juga kayaknya ya walaupun kita masih pakai masker kemana-mana tuh ya kita udah tidak takut lah dengan COVID-19 gitu ya, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, tapi eh, kalau kita lihat ya dari sisi sektor konsumer, menurut Bro Ervin itu seperti apa? Apakah ini adalah uptrend atau ini adalah sideways atau gimana nih sebenarnya? Oke. Nah, eh jujur kalau kita saat lihatnya, bisa kalau teman-teman juga lihat ya, buat teman-teman yang pantengin market ya, let's say bulan Oktober ini di Mhm, eh, consumer lumayan. Consumer mhm, seperti Unilever, ya kan, Mayora yang sebelumnya lagi gak gerak itu lagi lumayan. Nah, kenapa kok bisa dikatakan mhm, lagi kembali rebound? Ya, let's say yang pertama, kalau dari mhm. trading ya, kita tuh pasti ngomong sektor rotation, guys. Ya, udah jenuh banget di yang namanya Iya, batu bara iya. ya. Batu bara tuh udah jenuh banget. Plus Mhm. terakhir tadi katakan harga batu bara udah gak bikin all time high. Bahkan kalau teman-teman lihat eh, batu bara itu sempat yang namanya Iya. tren komoditas batu baranya itu trennya patah kayak gitu, dan Mhm, ada beberapa aset manajemen juga udah mengatakan bahwa di beberapa country seperti China dan Eropa ada yang mhm. bilang juga kalau persediaan batu bara mereka siap buat winter. Nah, itu yang bikin si batu bara mulai turun nih harganya. Nah, akhirnya ketika yang namanya market ya guys, yang namanya market, eh, sektor rotation tuh pasti ada gitu loh. Ya, contohnya di ruang saham sendiri, saya pribadi sendiri ya, saya udah out dari yang namanya, let's say untuk saya udah out dari Adaro, ya saya bakal mikir uang ini akan muter lagi kemana, gitu kan. Nah, di satu sisi ya kita akan Iya, mikir iya, iya, iya. Betul. itu sih yang namanya consumer. Kenapa? Ya karena properti juga saat ini beban. Kalau kemudian ada juga consumer juga lagi terbebani, kemudian komoditi juga belum lihat yang sebagus batu bara, dan akhirnya yang ketiga itu adalah banyak ya, let's say 2 minggu aja resesi itu udah wah ngebum di mana-mana gitu loh, gak cuma orang finansial tapi bisa dikatakan Mhm. profesi tahu gitu, tahu. Nah, akhirnya di satu sisi kita udah mulai ngeliat bahwa wah, si Mayora Unilever ini volumenya juga udah mulai masuk lagi. Nah, di sanalah akhirnya kita baru masuk lagi ke sektor konsumsi. Nah, saya mau nunjukin nih. Ini ya, saya coba flip kamera. Oh, Wah, nah, mantap, ini mantap, teman-teman mantap. bisa lihat nih ya. Ini Ini yang adalah ditunggu-tunggu. Nah, ini kalau kalian kalian bisa ngecek ya, ini adalah IDX non cyclical ya untuk sektor consumer di pasar saham Indonesia nih. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri ya, yang namanya IDX non cyclical ini udah downtrend terus. Ini kan baru IDX kan ngeluarin sektornya baru lah namanya ya. Nah, ini jadi dari Februari 2021 trennya tuh turun terus. Begitu pula dengan Unilever ya. Buat teman-teman holder Unilever, kalian pasti melihat ini mirip banget. Nah, jadi dan terakhir ini bisa dikatakan kemarin 20 Oktober akhirnya bisa out dari si downtrendnya ya. Jadi bisa dikatakan consumer terakhir ini udah mulai out dari downtrendnya. Nah, bisa dikatakan ya ini menjadi salah satu kesempatan pastinya ya, suatu kesempatan. Buat teman-teman mungkin kenal nggak ya sama yang namanya Oke. top down analysis ya, top down analysis. Nah, keuntungannya adalah top down analysis itu kita biasa suka Mhm. menganalisa namanya global ekonomi ke makroekonomi, kemudian masuk ke sektornya, baru masuk di emitennya. Nah, di sini kita udah bisa ngeliat bahwa Hmm. ya global resesi, kemudian dolar juga udah gila-gilaan, gold juga udah turun, batu bara juga lagi stabil ya segitu-segitu aja. Kemudian Iya. bisa dikatakan ya consumer mulai gerak ya. Nah, secara sektornya udah kelihatan barusan di chart teman-teman. Secara sektor sekarang udah kelihatan dia udah Hmm. dari downtrend mulai keluar. Kalau memang beneran jalan, Mhm. ya otomatis sektor consumer bakalan jalan kayak gitu. Nah, contoh top down analysis Mhm. tuh gini. Let's say Mhm. teman-teman masih ingat ketika kalian itu saham batu bara atau sektor energi itu lagi let's say batu bara.
hampir seluruh saham batubara tuh naik. Sampai yang nggak terkenal. Ya, let's say yang terkenal kan Bumi, Adaro, ITMG, ya kan, UNTR, PTBA. Nah, yang nggak terkenal deh, yang nggak terkenal ABMM, MBAP, Bian, apa, Fire, gitu-gitu. Itu bisa dikatakan semua langsung naik. Gitu. Jadi kalau top down analisis kalian benar, Bener-bener. eh, sektor ya langsung pada up juga. Kayak gitu. Itu yang teman-teman bisa perhatikan. Oh, oke. Oke, 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 oke. Nah, berkaitan dengan itu, kalau kita lihat tadi dari secara teknikal ya, technical chartnya consumer yang ditunjukkan ini, apakah itu menunjukkan ada potensi bakal breakout gitu ya? Atau Ya, gimana nih pandangannya Bro Ervin nih? ya, kalau kita lihat memang saat ini sih Mhm. potensialnya dia udah keluar dari downtrend, guys. Ya, let's say ini kan downtrend jangka panjang banget, ya. Tapi memang si consumer ini sendiri sebenarnya dia udah sideways cukup lama di sini. Ya dia dia lagi nunggu momentum aja. Nah, cuma memang saat ini ya let's say kenapa kok si candlestick ini ketahan ya pasti ada alasannya. Ya kan? Di sini juga pasti masih ada yang namanya resisten. Nah, di sini kalau kita memang, kalau saya bakalan bilang confirm up, kalau memang dia bisa naik di atas garis biru pastinya. Ya, selama dia masih di area, ya ini area abu-abu lah ya. Dia masih ragu-ragu antara mau up atau enggak. Kayak gitu. Cuma kalau memang lihat kondisi saat ini, harusnya possibility-nya buat naik itu lebih besar. Ya, karena memang sektoralnya nggak terlalu banyak yang atraktif. Gitu ya. Saat ini kan yang atraktif ya saya lihat ya consumer, saham-saham kemudian yang kedua itu saham-saham yang ada corporate action ya, saham-saham yang ada corporate action, dan yang ketiga mungkin saham-saham small stock yang nggak terlalu ngikutin IISG lah kayak gitu.